Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arjuna Satria Dwi Sumardi dengan nomor WP 190254. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai mata kuliah saya, yaitu Network System Administrasi. Pengenalan pertama di sini yaitu tujuan dari administrasi jaringan, yaitu sebagai administrator jaringan komputer dan mampu melakukan tugas sebagai administrator jaringan komputer dengan menggunakan sistem operasi jenis open source. Fungsi dari administrasi jaringan tersebut yaitu perlu adanya sebuah pengaturan orang yang mengatur disebut sistem admin atau administrator. Administrator sistem Linux adalah orang yang memiliki root akses dengan nama lain dalam sistem adalah super user. Selanjutnya yang diatur dalam jaringan meliputi yang pertama yaitu IP address pada bagian DHCP servernya. Yang kedua yaitu pengguna atau user, resource atau sumber daya seperti printer, file, dan lain-lain. Ketiga yaitu domain control dapat menggunakan activity directory dalam Microsoft Windows atau Samba plus LDAP dalam Linux. Layanannya seperti email, web, FTP. Yang selanjutnya yaitu bandwidth, content intent atau disebut dalam kurungnya itu proxy. Di sini saya akan melakukan pengenalan aplikasi Cisco Packet Tracer, salah satu bagian dari network sistem administrasi. Pengertiannya itu Packet Tracer adalah simulator alat-alat jaringan Cisco yang sering digunakan sebagai media pembelajaran dan pelatihan. Dan juga dalam bidang penelitian simulasi jaringan komputer, program ini dibuat oleh Cisco System dan disediakan gratis untuk fakultas, siswa, alumni yang telah berpartisipasi di Cisco Networking Academy. Tujuan utama dari Packet Tracer adalah untuk menyediakan alat bagi siswa dan pengajar agar dapat memahami prinsip jaringan komputer dan juga membangun skill di bidang alat-alat jaringan Cisco. Selanjutnya itu kegunaan dari Cisco Packet Tracer yaitu hanya sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai pengganti Cisco routers and switch. Packet Tracer mungkin siswa untuk merancang kompleks dan besar jaringan yang sering tidak layak dengan hardware fisik karena biaya. Packet Tracer biasanya digunakan oleh siswa CCNA Academy karena tersedia untuk mereka secara gratis. Fungsinya yaitu untuk merancang sebuah sistem atau topologi jaringan yang akan diterapkan pada dunia nyata atau kerja. Karena kalau kita merancang topologi jaringan komputer tanpa bantuan aplikasi seperti ini bisa membutuhkan biaya yang mahal. Makanya Cisco membuat aplikasi seperti ini agar dapat belajar tanpa membutuhkan biaya yang mahal. Kelebihan dari Cisco Packet Tracer yaitu dapat meningkatkan kreativitas individu karena pembelajaran dilakukan sendiri atau mandiri. Dimungkinkan siswa untuk mengeluarkan ide atau gagasan secara baik dan sistematis, dapat mengurangi biaya besar, pembelajaran akan lebih menarik, dapat melakukan rancangan suatu topologi jaringan dengan mudah, serta penempatan perangkat jaringan dapat diatur dan ditentukan dengan baik. Sedangkan kekurangannya yaitu untuk melatih alur kemampuan belajar melalui media sangatlah sulit. Media yang ditampilkan ada kalanya susah dipahami oleh pengguna baru. Media yang ditampilkan memiliki komponen fisik yang terbatas. Permasalahan yang diajukan ada kalanya tidak sesuai dengan daya nalar. Harus membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Dan juga di sini saya akan mencoba untuk membuat simulasi jaringan router menggunakan Cisco Packet Tracer. Seperti gambar tersebut, di sini saya akan mencoba untuk melakukan simulasi jaringan router ini. Kalau kita buka Cisco Packet Tracer-nya, kita akan mencobakan simulasi jaringan routernya. Di sini saya akan menggunakan dua PC, kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi router. Lalu sini saya akan menggunakan satu server dan di sini satu lagi. Menggunakan satu router. Kita lakukan seperti ada contoh seperti ini ya. Selanjutnya kita mengatur alamat IP pada server 0 dengan
IP 192.168.10 seperti gambar ini ya. Satu 10.1 255 default GUI nya 192.1.10.254. Setelah itu kita lanjut ke pengaktifan DHCP nya pada server 0 ya. Di sini kita aktifkan DHCP nya. Nah, ini dia, kita aktifkan. Lalu kita save. Nah, selanjutnya kita hubungkan terlebih dahulu. Maaf, saya lupa. Kita juga menggunakan suite. Maaf, saya lupa. Setelah seperti ini kita sambungkan. Kita di sini menggunakan kabel chopper strike tube. Lalu dari switch sini kita hubungkan ke PC. Nah, di sini kita ulangi lagi pengisian IP address-nya 168.10.1.254. Selanjutnya kita DHCP-nya kita aktifkan. Titik 10 titik 254. Lalu kita aktifkan, kita save. Selanjutnya kita cek pada bagian PC. Di sini kita pilih DHCP. Nah, di sini sudah masuk bagian jaringan dari DHCP-nya. IP address-nya sudah 192.168.10.2. Selanjutnya kita coba cek pada PC ke 1. Ini juga DHCP. Nah, di sini telah aktif. Lalu kita lanjut ke langkah selanjutnya. Di sini kita pengaktifan flash Ethernet-nya 0 sama yang pertama FA01-nya
pada router ya. Pada router sini kita aktifkan terlebih dahulu. Addressnya 192. Titik 10.24. netnya ini sudah aktif. Lalu selanjutnya di sini juga kita aktifkan dengan IP 172.16 lalu 10.254. Setelah itu kita atur pada bagian server selanjutnya. IP-nya kita rubah menjadi 172.16.10.254. Oh, 10.1. Default gateway-nya 21.16.10.254. Ya, selanjutnya kita lakukan pengecekan pada PC. Apakah sudah terbaca? Oh, di sini dia punya violet ya. Maka kita akan lakukan pengecekan kembali. Kita belum mengaktifkan DHCP-nya. 1.16.254. Kita on. Kita save. Kita cek di sini DHCP. Nah, di sini sudah masuk DHCP-nya. Kita cek lagi IP pada sini. Nah, di sini telah masuk. Lalu kita akan mencoba untuk mengecek apakah telah bisa berjalan dari pengiriman pesan dari PC 0 ke PC 1 berhasil. Lalu kita cek dari PC 0 ke PC 2. Apabila terjadi violet, maka kita ulangi kembali. Nah, di sini telah berhasil. Lakukan kalibrasi kepada semua PC. Di sini telah sukses. Sukses juga. Artinya semua telah sukses. Di sini kita coba untuk mengecek ping pada PC 0. Kita ingat dulu IP-nya nih 192.168.10.2. Kita cek di sini 2.168.10.2. Nah, di sini telah berjalan, telah berhasil di input IP-nya. Selanjutnya pada PC pertama, ketikkan ping lalu isikan IP address ini. Ping 192.168.10.3. Nah, di sini juga telah berhasil terhubung. Selanjutnya coba di PC 2 ya. Dengan IP 172.116.0.1. Kita coba ping 172.16.0.2. Nah, di sini telah berhasil juga. Lalu di PC 3 kita coba 72.16.0.2. Oh.
lupa 172.16.0.2. Nah, singkat juga telah sukses. Mungkin cukup sekian pengenalan pada saya aplikasi Cisco Packet Tracer. Terima kasih apabila ada salah ucap atau salah dalam berkata, menampilkan atau mempraktekkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.